Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 6. Salam olahraga jaya. Setelah berlibur kemarin, sekarang kita masuk kembali ke pembelajaran di semester 2 anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya dan tetap sukacita. Kita masuk di materi bab 6 anak-anak. Dan aktivitas 6 lantai itu adalah materi di bab 6. Nah, kalian sudah pernah mempelajari di kelas 4 dan juga di kelas 5. Coba kalian amati gambar. Ini sudah bagus tampilkan gambar. Ini ketika anak-anak pernah mempraktekkan gerakan senam lantai yang kita sebut dengan sikap lilin. Ya, seperti ini. Ini sekarang banyak dilakukan oleh komunitas yoga anak-anak. Sekarang sudah mulai banyak yang melakukan ini untuk melatih kekuatan otot juga dan juga untuk melatih koordinasi keseimbangan tubuh juga. Kalau di bawah, ini senam artistik anak-anak. Ini ketika seorang atlet yang sudah menguasai segala gerak dasar senam lantai, maka jadinya seperti ini. Ini ada handstand dengan kaki yang dibuka selebar ini dan lurus, benar-benar lurus. Dan untuk bisa begini tidak bisa instan. Dia mesti melakukan proses latihan yang panjang. Oke, kita bahas lebih lanjut tentang senam lantai dan latihan harian. Baik anak-anak, senam lantai dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manfaat senam lantai untuk anak itu dapat menjaga kesehatan tubuh. Selain itu juga dapat memberi kekuatan pada tubuh dan baik untuk perkembangan anak dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya apa? Ketika anak-anak mempelajari senam lantai, itu manfaatnya untuk kekuatan tubuh, iya, ya kan? Untuk kesehatan tubuh juga iya. Dan juga untuk perkembangan anak-anak dalam kehidupan bermasyarakat. Karena ketika belajar senam lantai bisa bertemu dengan teman-teman yang lain. Dan itu bisa melatih kalian untuk hidup bersosial dengan orang lain. Oke, dan menurut informasi yang memang pernah Pak Agus peroleh, itu ada 2 olahraga yang sebenarnya penting untuk perkembangan anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Satu yaitu renang, ya kan? Renang itu juga bagus sekali tanpa resiko, artinya tidak akan mungkin cedera. Kalau masalah tenggelam karena tidak bisa berenang, mungkin karena salah latihan ya. Artinya ketika memang belum bisa renang ya jangan di kolam yang dalam kan gitu kan. Tapi manfaatnya baik sekali karena hampir seluruh anggota tubuh kalian aktif bergerak dan itu penting untuk pertumbuhan. Nah, yang kedua ini senam. Senam ini penting sekali, no resiko. Kok tidak beresiko, Pak? Iya, karena dilakukan di tempat yang beralaskan matras. Gitu kan? Dan peregangan tubuhnya sangat baik sekali untuk pertumbuhan tubuh kalian. Gitu anak-anak, kita akan lihat kelanjutan tentang manfaat dari belajar senam lantai. Nah, ini manfaatnya juga harus diikuti dengan penerapan gerakan yang benar. Jadi ketika bicara mengenai latihan, olahraga, ataupun melakukan gerakan-gerakan dalam olahraga, itu akan baik, akan bermanfaat kalau dilakukan dengan benar. Nah, karena apa? Terkhusus senam lantai nih. Dia menuntut kekuatan otot tangan, otot kaki, dan sekaligus koordinasi otot-otot tubuh dan persendiannya. Jadi kalau salah dalam melakukan, nah itu mungkin bisa berakibat yang tidak baik atau disebut dengan resiko. Gitu ya. Kita amati dulu di gambar yang ini, kalau kalian lihat anak-anak, ini ada gerakan senam lantai yang disebut dengan guling depan. Nah ini posisi awalnya jongkok dan di akhirnya pun juga jongkok. Dari mulai posisi jongkok, bertumpu dengan tangan dan kaki, kemudian melakukan putaran tubuh, kemudian mendarat atau berhenti dengan kembali posisi jongkok.
Ini ada beberapa macam gerakan yang dilakukan. Jadi ada bertumpu, ada memutar, dan ada mendarat dalam satu gerakan senam lantai. Kalau ini kayang. Nah, ini posisi kayang. Dia bertumpu dengan kedua tangan dan kedua kaki, kemudian tubuhnya membusur. Tidak mudah dilakukan, tapi bukan berarti tidak bisa. Selama memang harus melalui tahapan-tahapan. Tidak bisa tiba-tiba anak-anak. Apalagi di masa pandemi, aktivitas tubuh kita jarang sekali kita lakukan, misalnya gitu, karena memang kita lebih sering aktivitasnya di rumah, gitu, belajarnya juga PJJ, akan berat kalau kita langsung melakukan gerakan kayang. Tapi bisa dengan cara perlahan-lahan, mungkin dengan melatih kebugaran tubuh terlebih dahulu. Oke, ini atlet anak-anak. Kalau yang ini atlet ketika melakukan senam artistik. Nah, ini ada gerakan handstand, kakinya dibuka split ke atas. Ini ada bertumpu dengan satu tangan, tapi ini diayunkan kakinya. Ini di pelana ini anak-anak. Ini adalah seorang atlet. Dan tentu ketika bicara atlet tidak tiba-tiba. Mereka harus melalui banyak proses. Nah, yang kita pelajari di SD itu tidak akan sampai ke atletnya anak-anak. Kecuali kalian memang ingin jadi atlet, maka masuknya ke klub senam. Di Solo mungkin agak sedikit terbatas ya. Setahu Pak Agus dulu pernah ada di UNS, tapi mungkin sekarang sudah tidak aktif lagi karena pengajarnya. Tapi kalau di Jakarta, di Jawa Barat, ini ada klub senam lantai dan itu aktif sekali. Nah, bicara mengenai anak SD, lebih condong ke gerak dominan, gerak yang ada pada senam lantai. Senam lantai adalah latihan tubuh yang dilakukan pada matras. Dapat dibedakan dari olahraga lainnya karena pola gerak dominannya yang unik. Nah, ini ada, kalian amati, ini ada dua palang. Ini ketika dia melakukan gerakan mengayun tubuh. Jadi ada gerak mengayun tubuh di sini. Ini ada gerak melayang juga. Jadi gerak dominannya banyak sekali. Kalau kita belajar di gerak dasar itu ada gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Nah, kalau di senam lantai itu ada banyak gerak yang dilakukan. Kadang-kadang dikombinasikan ada lokomotor, non-lokomotor juga ada di situ bersamaan. Dan juga gerak-gerakan yang lain. Maka disebut gerak dominan. Apa saja sih? Coba kita cek gerak dominan pada senam lantai. Ya, paling tidak ada 7 yang Pak Agus sampaikan di hari ini. Ada yang pertama yaitu pendaratan atau landings, yang berarti penghentian yang terkontrol dari tubuh yang melayang turun. Jadi pada saat kita melakukan senam lantai, gerakan-gerakan landing itu pasti ada di situ. Nah, yang paling utama adalah kita memahami bagaimana cara landingsnya atau pendaratannya untuk tingkatan SD ya. Bagus bicara untuk tingkatan SD, bukan ke atlet. Jadi kita harus betul-betul menguasai tentang pendaratan. Bagaimana kaki itu mengeper, misalnya begitu. Tidak pas saat bertumpu di matras kakinya lurus, kaku. Wah, itu malah bisa menimbulkan cedera. Gitu ya. Maka dia akan mempelajari cara landingsnya atau pendaratannya. Kemudian yang kedua ada static position atau diam atau seimbang. Nah, kalau diam kita kenal dengan non-lokomotor. Nah, ini juga kita mempelajarinya di bagian gerak dominan di senam lantai. Contohnya tadi, ketika dia handstand itu adalah static posisi. Tangannya ditumpuk ke bawah, kakinya di atas dan dibuka split. Nah, itu static posisi, tidak bergerak. Maka dia melatih kedua-duanya. Ada keseimbangannya juga di situ. Kemudian ada locomotion atau gerak berpindah tempat. Artinya dia melakukan gerak berulang-ulang memindahkan tubuh atau gerak yang menyebabkan tubuh berpindah tempat. Ini bisa dengan jalan, lari, lompat, loncat, dan seterusnya. Atau juga termasuk roll. Ketika melakukan roll depan, itu juga ada berpindah tempat. Di senam lantai itu pasti ada gerakan locomotion ini atau lokomotor.
Kemudian yang keempat, gerak dominan berikutnya adalah ayunan. Ayunan juga pasti akan selalu ada di gerakan senam lantai. Apa itu ayunan? Yaitu gerak melingkar yang berporos di luar tubuh atau benda yang bergerak. Contohnya tadi seperti di palang bar tunggal, mengayun-ngayun seperti itu. Kemudian juga ada rotation atau putaran. Putaran dengan ayunan agak berbeda ya. Kalau yang putaran itu adalah gerakan yang berhubungan dengan gerak berputar yang berporos internal. Kalau ayunan itu yang berporos di luar tubuh. Oke, sekarang yang keenam itu ada tolakan atau spring yang berarti seperti lompat atau loncat secara cepat. Dan yang terakhir adalah melayang dan ketinggian. Nah, ini adalah peristiwa ketika tubuh sedang berada di udara terbebas dari kontak dengan alat atau permukaan tanah. Seperti yang tadi gambar, itu dia sedang melakukan gerakan melayang di ketinggian tertentu dengan cara melakukan tolakan terlebih dahulu, springs. Jadi, senam lantai itu gerakannya ada banyak sekali, tapi dirangkai dalam satu aktivitas gerakan. Ada landingsnya, ada static positionnya, ada lokomotornya, ada ayunan, semua itu dirangkai dalam satu gerakan. Contohnya seperti berguling. Berguling itu ada statiknya ketika dia posisi jongkok, kemudian ada rollingnya atau putaran, rotation, kemudian ada landing atau pendaratan. Itu dalam satu gerakan guling depan. Ada 3 gerak dominan yang dilakukan. Contohnya seperti itu. Sekarang kita akan lihat dan amati salah satu gerakan yang sederhana sebelum kita mempelajari gerak yang lainnya. Kita akan lihat dulu video berikutnya. Nah, ini kita jadikan sebagai daily workout anak-anak atau untuk latihan harian. Gerakannya yaitu lock roll. Seperti apa sih? Sebenarnya gerakan lock roll ini kalau kita sebut gerakan guling atau roll samping. Nah, ada roll depan, ada roll belakang, atau guling depan dan guling belakang, terus ada juga guling samping. Cuma diistilahkan dengan nama lock roll. Anak-anak amati, kemudian nanti kalian bisa mempraktekkan sebagai latihan atau daily workout, latihan harian. Seperti di video dengan tempat yang kalian siapkan yaitu beralaskan matras atau kasur. Jadi jangan langsung di lantai. Karena kita tetap harus menjaga agar olahraga ini benar. Jangan sampai salah dalam melakukan sehingga malah yang ada bukan sehat tapi malah cedera ya. Nanti bisa kalian dokumentasikan dengan satu foto saja. Pak Agus tidak minta video, kalian bisa membuatnya dengan foto dan dikirimkan melalui GC paling lambat hari Selasa. Gerakannya seperti apa? Mari kita amati bersama-sama. Are you sitting smartly? Your gymnastics is really impressing me. Make sure you're smart in between. Okay, right, I need another roll now. Another nice and easy roll, a nice simple roll for us. Pak Agus ambil dari YouTube bagaimana yes, please? seorang guru mengajarkan That's not a roll, is it? gimnastik. We will do those in a minute though. Okay, can you think of another roll for me? I'm thinking of a roll that's very long. Nah, anak-anak ketika mempraktekkan nanti tidak usah pakai sepatu ya. We've got some people Jadi helping posisinya tidak Do you know how to do it? Untuk pakaian. Okay, right, sit up smartly, please. Or would you like to help me with your pencil roll? Okay, so let's ask your partner, please. Could you just come off your mat for a minute, please? Right, could you show us your pencil roll? Oh, I like it. Dan pakaian olahraga This is fab. Okay, right, now I'd like you to come back to the beginning here and just lie down here for me, please. Nah, right, stop for a minute. How can we help him improve his pencil roll? I think there's lots of improvements to be made. Sit up smartly, please. Kepada anak-anak. Okay, what do you think we could do? Tentang you're right. Okay, so I like what he's doing with his arms now as well. Do you agree? And I think he'll find it much easier to roll with those arms up there. So off we go, let's roll. Nah, dia siswanya mengulang Very nice. lagi. Right, I'd like you to come back to the beginning of the mat here now. Nah, come a little bit further up. Untuk now, ke tengah. Lie down flat. Tidur terlentang. Now we're gymnasts now, so we are going to challenge ourselves to make this roll more gymnastic.
Now the challenge for you is to not let your hands, so stretch your arms up here, get your chin up a little Nah, bit. amati And can you baik-baik lift your feet up as well? Or prosedur keep them gerakannya. straight. Now we're going to try and roll without letting our feet or our hands go on the floor. Oh, pick them up, pick them up. Oh, tricky. Oh, I like it. Come back to here again. Seperti itu Come back to gerakan here yang again. benar untuk di gimnastik. I think Kalau he did yang a pretty good pertama job tadi then. So bukan ya. let's see. Do his Jadi hands and his posisinya feet kalian touch the tidur, floor? We don't want them to. Oh, off Tangannya you go, off you go. Keep them off, keep them diluruskan off. ke atas Keep them kepala, off. kakinya Right, diangkat, come here for me a minute and just kemudian sit down on your lakukan bottom. putaran. Untuk that contoh yang hard? anak ini memang No, kayaknya oh, he finds it easy. sukanya Now, it should be quite tricky melakukan because we're seperti using apa our yang tummy dia muscles here inginkan and our ya. backs a lot to keep our Nah, arms. contohnya Oh, itu. sit back down, please. Tidak disuruh kayang, Okay, tapi we're dia using our pengen tummy kayang ya. muscles to keep our Tapi backs. gurunya sabar. Sorry, we're using our tummy muscles and our backs to keep our feet and our hands off the floor. Okay, now your job when you're watching is to see if your partners can keep those feet and those hands off the floor, and ideally your heads and your elbows. Okay, we want all of those off of the floor. Right, Tangannya off you lurus. go. Oke, sekarang tugas kalian seperti ini anak-anak. Silakan posisi tidur terlentang, ya. Seperti yang lakukan. Tangannya lurus, kakinya juga lurus, tangan diluruskan di atas. What could we say kepala. about her legs? Dan What do you think? silakan melakukan Right, guling should we ke get her to have another go and see if samping she can take your dengan posisi kaki advice? dan tangan yang Okay, you tetap might need lurus. to move back a bit so she can get her Oke, legs straight. ini mudah Let's see if you can sekali. get your legs straight. Ini adalah kalian Oh, melatih head off, head gerakan off, head off. That's rotasi it. Head atau up, head up. rolling Oh, I like your advice. dengan berporos pada tubuh. really worked, Ini didn't yang it? kita sebut dengan rolling atau rotation. Let's see Salah satu yours. gerak dominan. Oke, mudah Oh, ya can you get anak-anak. those arms Perhatikan up? tangannya, bagus ulangi. Tangannya harus Get those lurus ke arms atas. up. Oh, off you go. Arms up above your head. Feet Ya, up. tangannya Yes, salah. yes, yes, Ya, yes, oke. yes. Really nice. Iya. Oke, seperti itu anak-anak. Pak Agus tunggu Okay, bagaimana sit down. hasil dari tugas yang kalian lakukan. Dikirimkan paling lambat hari Selasa. Oke, semangat belajar. Tuhan Yesus berkati. Amin.